Selamat pagi. Anak-anak sudah siap mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini? Sudah mandi semuanya? Sudah sarapan? Sudah menyiapkan Alkitab? Sudah menyiapkan bahan-bahan untuk aktivitas nanti? Sudah semua? Wah, keren-keren. Anak-anak semua sudah siap ya mengikuti ibadah hari ini? Nah, masih ada satu lagi nih yang harus kita siapkan. Apa ya? Ya, kita harus siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini supaya Tuhan berkenan atas puji-pujian kita. Nah, kita saat ini mau siapkan hati dan pikiran kita dengan menaikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh sebagai ungkapan syukur kita atas karunia Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita hari demi hari. Kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa di dalam surga. Terima kasih ya Tuhan untuk hari baru ini. Kami boleh menikmati kembali hari peristirahatan di hari Minggu ini Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai istirahat kami semalam. Dan pagi ini kami siap untuk mengikuti kembali ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Meskipun masih kami lakukan secara online di rumah kami masing-masing, tetapi kami tetap rindu untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, menyanyikan puji-pujian kami di hadapan Tuhan dengan sepenuh hati, dan semakin boleh mengenal Tuhan melalui firman yang akan disampaikan nanti. Berkati kami ya Tuhan di dalam ibadah hari ini,
Biarlah kami sungguh boleh menyukakan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami siap memulai ibadah sekolah minggu kami pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan kami. Amin. Anak-anak, untuk pujian yang kedua, kita akan nyanyikan lagu yang beberapa minggu yang lalu sudah kita pelajari sama-sama. Judulnya Dia Tak Pernah Gagal. Anak-anak masih ingat ya? Lagu yang mau kita imani bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan dan melupakan janji-janjinya dalam kehidupan kita. Seperti nanti cerita yang akan kita dengarkan bersama-sama. Bagaimana Tuhan membuat keluarga Abraham sangat bersuka cita. Yuk anak-anak, ibu minta untuk bangkit berdiri semua. Kita mau naikkan pujian ini ya. Dia tak pernah gagal. Anak-anak masih tetap berdiri. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau naikkan satu pujian, Read Your Bible. Kita pakai gerakan ya. Nah, sekarang anak-anak boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Siti. Silakan Ibu Siti.
Terima kasih Bu Riana. Anak-anak, tadi kita sudah bersuka cita, kita sudah menaikkan puji-pujian. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Anak-anak, duduk yang manis, kita kasih sikap yang terbaik untuk Tuhan. Ya, yuk sekarang kita lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk ibadah sekolah minggu meskipun secara online Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Tuhan Yesus, saat ini kami mau membuka hati kami mau membuka telinga kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, urapi kami semua Tuhan Yesus, supaya kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan dengan baik akan firman Tuhan. Tolong juga Ibu Siti yang akan menyampaikan firman kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Ya, sudah disiapkan Alkitabnya kan? Nah, sebelum kita membuka Alkitab, Ibu mau tanya nih. Anak-anak, pernah nggak kalian dijanjikan sesuatu sama papa atau mama? Misalnya akan diberikan hadiah. Terus papa, mama lupa. Nah, reaksi kalian seperti apa? Pasti sedih ya. Ada yang bilang, mama papa bohong. Padahal mama papa mungkin lupa. Ya, pasti kalian sedih. Nah, berbeda kalau misalnya papa dan mama menjanjikan sesuatu, memberikan hadiah pada kalian, terus mereka menepatinya. Reaksi kalian seperti apa? Pasti sukacita, ya kan? Ada yang hari, terus ada yang langsung cium, dipeluk mama papanya. Terima kasih mama, terima kasih papa. Seperti itu kan? Ya, Ibu yakin pasti kalian seperti itu ya, kalau mendapatkan hadiah yang dijanjikan oleh orang tua kalian. Nah, anak-anak, hari ini di dalam firman Tuhan ada yang bersukacita loh, bahkan lebih dari sukacita. Siapa ya? Yuk, kita mau buka Alkitab kita. Sudah siap? Kita buka Alkitab kita. Kita belajar dari Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Ibu ulangi ya. Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Sudah? Oke. Kita baca perikopnya apa itu di atas? Isa lahir. Nah, Ibu bacakan ayat yang pertama ya. Kalian perhatikan Alkitab kalian masing-masing. Oke? Kejadian 21 ayat pertama. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Stop dulu. Anak-anak, Sarah. Siapakah Sarah? Ada yang tahu nggak? Siapa sih Sarah? Ada yang tahu? Ibu dengar. Coba ya. Ternyata Sarah itu istrinya Bapak Abraham. Ya, betul. Sarah adalah istrinya Bapak Abraham. Nah, tentu kalian ingat dong, siapa Bapak Abraham? Anak-anak, Bapak Abraham
beserta istrinya yang bernama Sarah, mereka memperoleh janji dari Tuhan. Ingat nggak kalian? Minggu-minggu kemarin Tuhan berjanji kepada Bapak Abraham dan juga istrinya, yaitu akan memberikan keturunan, yaitu seorang anak laki-laki. Nah, anak-anak, saat itu Bapak Abraham usianya sudah tidak muda lagi loh. Waktu Tuhan berjanji kepada Bapak Abraham, itu Bapak Abraham berumur 75 tahun. Wow, ternyata bukan usia muda loh. Ternyata itu usia sudah seperti opa-opa. Berarti sudah tua ya. Istrinya juga, Sarah, udah tua juga. Sudah oma-oma. Nah, janji Tuhan yaitu akan memberikan seorang keturunan, yaitu anak laki-laki. Kita baca ayat yang kedua. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Nah, anak-anak, saat itu Bapak Abraham dan juga Ibu Sarah usianya sudah lanjut. Dan kalau secara pikiran manusia sekarang, kalau usianya sudah lanjut itu tidak mungkin hamil, ya kan? Tidak mungkin melahirkan lagi. Tetapi Tuhan Allah sangat berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah. Ya, kita baca ayat yang ketiga. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Ayat 4. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ayat 5. Adapun Abraham berumur 100 tahun. Wow, ternyata usianya sudah 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ayat 6. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ayat 7. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Nah, anak-anak, Tuhan menepati apa yang dijanjikannya kepada Bapak Abraham dan juga Sarah istrinya. Meskipun saat itu Tuhan menjanjikan pada usia 75 tahun. Nah, itu bukan waktu yang sebentar, itu sangat lama. Bayangkan, dari umur 75 tahun Tuhan menjanjikan seorang putra. Bapak Abraham dengan taat, dengan setia, terlebih dengan iman kepada Tuhan Allah, bahwa Tuhan Allah akan menepati janjinya. Tuhan Allah tidak pernah mengingkari janjinya bagi umatnya, terlebih bagi Bapak Abraham dan juga Ibu Sarah. Buktinya Tuhan memberikan seorang anak laki-laki, yaitu Ishak. Nah, tentunya Bapak Abraham dan Ibu Sarah sangat bersukacita dong. Wah, di saat usianya sudah tua, sudah lanjut dan sudah tidak memungkinkan untuk hamil dan melahirkan, tetapi Tuhan menepati janjinya. Ibu Sarah hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Saat itu usia Ibu Sarah berumur 90 tahun. Wah, coba kalian punya oma opa, tanya oma opa umur usianya sekarang berapa? Ada yang 90 tahun? Ada yang 100 tahun? Nah, kalau dilihat gak mungkin kan? Ya, tetapi
bagi Tuhan Allah tidak ada yang mustahil. Nah, anak-anak, saat itu Bapak Abraham dan juga Ibu Sarah sungguh sangat bersuka cita atas kelahiran putranya. Sehingga Ibu Sarah, dia tertawa, dia bersuka cita karena janji Tuhan sudah digenapinya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah Tuhan Allah hanya menggenapi janjinya bagi Bapak Abraham dan Ibu Sarah saja? Tentu tidak. Tuhan Allah juga memberikan janjinya kepada kita dan akan menggenapinya bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Nih, misalnya, kalian tentu masih ingat, Tuhan Yesus lahir dan Tuhan Yesus mati menanggung dosa kita. Lalu, apakah Tuhan Yesus mati selamanya? Oh, tentu tidak. Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita semua. Bagi Ibu Siti, bagi kalian semua, papa, mama, saudara. Tapi tentunya kita harus taat. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari, ya. Nah, Tuhan kembali ke surga untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita, anak-anaknya. Nah, anak-anak, yang dapat kita pelajari hari ini yaitu kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita jaminan keselamatan. Tapi kita harus sungguh-sungguh menjalani hari-hari kita dengan iman, dengan taat kepada firman Tuhan. Tentunya melakukan firman Tuhan. Ya, maukah kalian percaya bahwa Tuhan Yesus akan menepati janjinya pada kita semua? Ibu Siti berharap kalian semua percaya. Mari anak-anak, kita hidup taat, kita hidup benar di hadapan Tuhan, sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali dan mengangkat kita ke surga. Nah, ayat hafalan hari ini terambil dari Kejadian 21 ayat 6a. Ibu ulangi ya, ayat hafalan hari ini dari Kejadian 21 ayat 6a. Ibu bacakan ya. Allah telah membuat aku tertawa. Sekali lagi ya. Kejadian 21 ayat 6a. Allah telah membuat aku tertawa. Sampai di sini firman Tuhan. Mari anak-anak, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi ini. Kami mau belajar Tuhan Yesus untuk sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kami mau taat setia kepada Tuhan dan kami mau tetap percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan selalu menemani kami hari lepas hari, dan Tuhan juga yang tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan, tolonglah kami supaya kami sebagai anak-anak Tuhan, kami hidup takut akan Tuhan, kami hidup menuruti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Siti atas pemberitaan firman Tuhan-Nya. Nah anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saat ini anak-anak boleh rapikan terlebih dahulu Alkitabnya, karena kita sebentar lagi akan melakukan aktivitas. Hari ini kita mau bikin apa ya? Yuk anak-anak ambil dulu bahan-bahan aktivitasnya, letakkan di atas meja, dan kita akan sama-sama membuat sebuah aktivitas yang akan dipandu oleh Ibu Herlina.
anak-anak, sekarang kita waktunya untuk membuat aktivitas. Yang perlu kita siapkan adalah kain flanel. Nih ada warna pink, biru, hitam, abu-abu dan juga krem. Kita juga perlu lem, gunting dan juga benang, atau anak-anak bisa menggunakan pita ya. Ini kain flanel juga bisa diganti dengan kertas berwarna atau kertas lipat. Oke, sekarang yang harus kita persiapkan terlebih dahulu adalah membuat bentuk seperti ini. Oke, kita gunting. Oke, udah jadi nih digunting. Jadinya nanti seperti ini anak-anak ya. Kita siapkan dua, bebas mau warna apapun ya. Oke, ini ada warna pink dan juga warna biru. Oke, sekarang kita siapin juga nih untuk wajahnya, kita buat yang bulat seperti ini, dua. Oke, dan satu lagi yang kecil untuk anaknya. Jadi nanti kita mau membuat Bapak Abraham, Ibu Sarah, dan juga anaknya Ishak yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang pertama nih, kita lem dulu. Kita kasih lem. Kemudian kita tempelin. Ya, buat seperti ini ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita tempelin lagi wajahnya. Ini kita taruh di sini, sama yang satu lagi juga kita kasih wajahnya ya. Oke, nah anak-anak, selain itu kita juga harus menyiapkan ini nih, bentuk hati. Ini nanti jadi bayi yang digendong oleh ayah dan ibunya. Sama, kita kasih lem juga, kita tempelkan di sebelah sini, jadi nanti berbentuk hati. Oke, kalau digabung tiga-tiganya akan membentuk seperti hati ya. Nah, kita tempelin lagi wajahnya. Oke, jadi seperti ini. Kemudian anak-anak, kita kasih mata. Ini kita gunting dari kain flanel yang warna hitam tadi ya. Kita kasih lem, taruh di bagian sini. Oke, kita kasih juga mulutnya. Tiga-tiganya ya anak-anak, kita kasih mata, bentuk matanya ya. Nah, sekarang kita kasih rambut nih. Ganti rambutnya, karena mereka udah tua, jadi kita kasih warna rambutnya yang seperti ini. Oke. Nah, ini untuk Bapak Abraham kita kasih jenggot. Nah, kalau zaman dulu bapak-bapak pakai jenggot ya, bukan pakai, ada jenggotnya ya. Oke. Nah, anak-anak, kita lanjut lagi. Ya, kita kasih lapis ini ya, biar wajahnya ada bentuknya ya. Oke, dua-duanya kita kasih seperti itu ya, biar wajahnya berbentuk. Oke, jadinya seperti ini nih anak-anak nih. Nah, sekarang kita tinggal kasih benang atau pita. Ini juga bebas warnanya ya, jangan lupa dikasih lem juga biar bisa digantung ya.
Kita tempelin di bagian belakang. Oke, jadinya seperti ini anak-anak. Tuhan menepati janjinya kepada Bapak Abraham karena Tuhan itu sangat mengasihi Bapak Abraham. Oke? Memberikan anak, menepati janjinya memberikan anak kepada Bapak Abraham yang bernama Ishak. Oke. Semoga dengan aktivitas ini anak-anak terus mengingat firman Tuhan hari ini ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Helena atas aktivitasnya. Nah, anak-anak, kita sudah menaikkan puji-pujian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah aktivitas. Nah, saat ini kita akan memberikan persembahan. Meskipun masih melakukan ibadah dari rumah, anak-anak tetap bisa memberikan persembahan dengan mengumpulkan persembahan itu dalam sebuah amplop yang nanti pada saat kita sudah beribadah di gereja, amplop itu bisa diserahkan kepada gereja. Untuk mengiringi persembahan kita hari ini, kita akan naikkan pujian, Sungguh Ku Bangga Bapa. Anak-anak, kita sudah tiba di akhir sekolah minggu kita hari ini. Kiranya firman Tuhan yang tadi kita sudah sama-sama dengarkan, sungguh kita simpan di dalam hati kita dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau mengimani bahwa Tuhan akan senantiasa memenuhi janji-janjinya di dalam kehidupan kita, sama seperti yang Tuhan sudah lakukan buat keluarga Abraham. Kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini dengan berdoa. Ibu minta anak-anak semua bangkit berdiri. Ibu akan pimpin di dalam doa dan nanti setelah doa selesai, kita akan sama-sama menaikkan pujian. Bapa terima kasih dan selesailah sekolah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah selesai mengikuti ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang boleh diperdengarkan hari ini, firman yang sudah kami pelajari hari ini, sungguh boleh kami imani dan kami hayati Tuhan serta kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau meyakini bahwa setiap janji-janji yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami masing-masing, meskipun kami saat ini masih kecil, kami yakini dan kami percaya bahwa Tuhan akan penuhi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau menantikan janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini.
Kiranya juga puji-pujian yang kami naikkan berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan akhiri Tuhan ibadah kami hari ini. Kiranya minggu yang baru yang akan kami masuki esok, Tuhan juga yang menolong kami untuk bisa melakukan segala kegiatan kami dengan baik. Kami doakan PJJ yang masih berlangsung Tuhan. Kami masih harus mengikuti pelajaran demi pelajaran dari rumah. Tuhan jauhkan kami dari perasaan jenuh, bosan. Tuhan mampukan kami untuk bisa mengikuti setiap proses pembelajarannya dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan mandiri, dan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan akhiri ibadah sekolah minggu kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, anak-anak, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.